Pernahkah kau mengalami siang yang tiba-tiba gelap sesaat seperti malam? Seperti gambar bumi ini. Pernahkah kau mengalami suatu malam bulan purnama, namun bulan tiba-tiba bentuknya mengecil bahkan menghilang, kemudian kembali lagi? Nah, seperti gambar ini. Hari ini kita akan membahas tentang gerhana. Jadi kondisi yang saya tanyakan kepada kalian tadi adalah kondisi gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke anak-anak, kalian sudah siap? Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar mendapatkan informasi terbaru dari video yang Ibu sudah buat, sehingga kalian bisa belajar mandiri. Baik, mari kita mulai. Dulu, orang takut dengan gerhana dengan bersembunyi di bawah kolong tidur dan bentuk rumah rapat-rapat. Saat ini, orang-orang berfotoria dan selfie untuk mengabadikan gambar. Nah, ini kondisi dulu, apalagi kalau ada ibu hamil, biasanya bersembunyi di bawah kolong sambil makan telur biar nanti anaknya tidak terjadi gambar fisik seperti ini, yang dianggap karena dampak gerhana. Nah, kalau saat ini malah banyak yang berselfie seperti ini ya, saat terjadi gerhana. Sebenarnya gerhana itu, nah sesuai dengan materi yang kita pelajari sebelumnya, ini posisi matahari, kemudian ini bumi, dan ini bulan. Bulan yang selalu mengelilingi bumi, ada saatnya dia berposisi di tengah-tengah yang lurus di antara matahari dan bulan. Nah, kondisi ini akan menyebabkan cahaya matahari akan menghalangi sampainya ke bumi. Jadi pada bagian titik ini mengalami gerhana matahari total. Nah, kalau yang di bayangan ini, yang daerah penumbra, ini mengalami gerhana matahari sebagian. Nah, ini kalau kita lihat, gerhana mataharinya seperti ini. Nah, ini saat sudah gerhana matahari total, kemudian mulai muncul lagi dan muncul lagi. Gerhana matahari terjadi dengan waktu yang sangat cepat ya, hanya beberapa detik saja. Beruntung juga kalau misalnya terjadi berjam-jam, maka kita akan mengalami kegelapan seperti malam. Tetapi ada beberapa kejadian unik saat gerhana matahari. Biasanya hewan-hewan akan terkecoh menyangka itu malam sehingga dia melakukan aktivitas seperti malam hari. Nah, ini beberapa gambar yang diambil saat gerhana matahari. Nah, kalau ini namanya gerhana matahari cincin atau anulus. Baik, sekarang kita bahas ke gerhana bulan. Gerhana bulan, kalau tadi posisi bulan di antara matahari dan bumi, sekarang gerhana bulan itu yang berada di tengah-tengah adalah bumi. Kita lihat di sini, yang mengalami gerhana bulan adalah daerah sini, daerah yang mengalami malam. Ketika bulan di sini, maka daerah ini menangkap bulan itu sedang gerhana bulan total. Tapi ketika bulan sudah di sini, maka nanti nampaklah gerhana bulan sebagian. Jadi ini yang mendapatkan bayang-bayang penuh ini namanya umbra, sedangkan bayang-bayang sebagian namanya adalah penumbra. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Karena dampak rotasi dan revolusi itu menyebabkan posisi bumi dan bulan bisa dalam garis lurus. Bagaimana cara melihat gerhana matahari? Matahari sinarnya sangat kuat, bahkan bisa menyebabkan kita buta saat melihatnya. Ini salah satu tanda kebesaran Tuhan, bahwa kita melihat ciptaannya saja tidak mampu. Bagaimana kita mau melihat Tuhan? Tentu tidak bisa kan? Kalau mau melihat gerhana matahari, maka bisa menggunakan kacamata pelindung seperti yang dipakai oleh Bapak ini. Bisa juga menggunakan semacam kaca hitam untuk melihat gerhana matahari yang sedang terjadi. Atau bisa juga mendesain alat seperti kardus, kemudian dilubangi, kemudian pada bagian belakang kardusnya diberi kertas putih. Nah, ini nanti cahaya mataharinya akan masuk ke sini, kepalanya masuk di sini. Jadi misalnya kalian membuat alat seperti ini, kepalanya masuk, kemudian menghadapnya ke sini. Jadi tidak langsung menghadap ke arah cahayanya. Ini lebih aman. Nanti akan nampak bayangan dari gerhana matahari yang sedang terjadi. Ini adalah prinsipnya ya.
atau menggunakan kacamata matahari. Jadi ini tadi gambarnya kalau diperbesar, ini sinar matahari saat gerhana matahari terjadi, masuk, kemudian ini bayangan yang terbentuk, yaitu terbuat dari kertas HVS putih sebagai layar, kemudian kepalanya dimasukkan di sini, menghadapnya ke arah sana. Nah, aluminium foil yang sudah dilubangi dengan jarum diletakkan di sini. Kalian bisa mencobanya ya. Sekarang kita akan bahas tentang gerhana bulan. Nah, kalau gerhana bulan ini terjadi dengan waktu yang cukup lama, biasanya berjam-jam. Dan kita bisa melihatnya secara langsung karena intensitas cahayanya tidak sekuat matahari. Jadi tanpa pelindung mata pun bisa. Ini adalah penampakan gerhana matahari dari bulan purnama, kemudian berkurang sampai menjadi bulan sabit, hingga akhirnya bulan muncul kembali. Mengapa gerhana bulan ini terjadi lama? Karena posisi bulan keluar dari bayang-bayang bumi itu memerlukan waktu yang lama. Sedangkan kalau yang gerhana matahari tadi, posisi bumi yang berada di pinggir keluar dari bayang-bayang bulan sangat cepat. Nah, bagaimana dengan mitos gerhana? Mitos gerhana itu biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang irasional atau hal yang tidak masuk akal. Ada juga yang dikaitkan dengan legenda di suatu daerah. Ada juga yang dikaitkan dengan mitos atau kepercayaan. Misalnya, matahari dan bulan diserang ular langit. Ada juga yang dimakan oleh kata. Kemudian legenda Cina menyebut matahari dimakan naga langit. Ada juga gerhana terjadi karena ada kepala iblis Rahu tanpa tubuh yang ingin memakan matahari. Adapun umat Islam bisa berpedoman pada hadis berikut. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua ayat atau tanda dari ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta. Tidak akan terjadi fenomena gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang atau karena hidup lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka berdoa dan salat kepada Allah sampai matahari dan bulan tersingkap kembali. Jadi hadis riwayat Bukhari nomor 1043 dan hadis riwayat Muslim nomor 915. Jadi gerhana adalah salah satu fenomena alam. Gerhana bukan saatnya takut atau euforia, tetapi saat kita untuk merenungkan segala kuasa dan kebesarannya. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.